Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Deandra Krista Darmali dengan Iren Yamima Sega. Kita akan membahas tentang hukum tata negara. Oke, ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian istilah serta batasan dan hubungan dengan HAM. Yang kedua, sejarah perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Ketiga, sistem pemerintahan negara, dan berikut-berikutnya. Pertama, kita akan membahas tentang istilah hukum tata negara. Dalam bahasa Belanda, hukum tata negara dikenal sebagai Staatsrecht. Sedangkan dalam bahasa Inggris, hukum tata negara dikenal sebagai Constitutional Law. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara disebut sebagai Droit Constitutional. Dan dalam bahasa Jerman, hukum tata negara disebut sebagai Verfassungsrecht. Hukum tata negara di Indonesia merupakan terjemahan dari Staatsrecht yang ada dua. Staatsrecht in ruime zin, artinya hukum tata negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dalam arti sempit dan HAN. Yang kedua, Staatsrecht in engere zin, yang artinya hukum tata negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi hukum tata negara. Kita akan membahas tentang pengertian hukum tata negara. Di sini ada beberapa pendapat para ahli. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara. Scholten hanya membedakan antara organisasi negara dari organisasi non-negara. Jika yang diatur adalah organisasi negara, maka hukum yang mengatur. Itulah yang disebut hukum tata negara. Mirip dengan pendapat Scholten, Logeman mendefinisikan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Hukum tata negara meliputi baik Personsleer dan Gebetsleer, dan merupakan kategori historis yang artinya hukum tata negara itu hanya bersangkut paut dengan gejala historis negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Selanjutnya, menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Pandangan Van der Pot mencakup pengertian yang luas. Di samping mencakup soal hak-hak asasi manusia, juga mencakup pula berbagai aspek kegiatan negara dan warga negara yang dalam definisi sebelumnya dianggap sebagai objek kajian hukum administrasi negara. Next, menurut Kusumadi Puosewojo, dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan, imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, dalam buku Pengantar Tata Negara Indonesia, dinyatakan bahwa hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara, dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Menurut Maurice Duverger, seorang sarjana Prancis, mendefinisikan hukum tata negara adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara. Selanjutnya, menurut Avedaisi, hukum tata negara adalah hukum yang menunjukkan segala peraturan
yang berisi secara langsung atau tidak langsung tentang pembagian kekuasaan dan pelaksanaan tertinggi dalam suatu negara. Yang terakhir ini dari Jim Lee Ashidik, hukum tata negara adalah sebagai cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya, mekanisme hubungan antar institusi itu, serta prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Menurut Van Apeldoorn, hukum tata negara dalam arti luas juga mengenai hukum tata usaha negara. Hukum tata negara dalam arti sempit menunjukkan orang yang memegang kekuasaan dalam batas-batas kekuasaannya. Baik, dari beberapa pendapat para ahli yang kita baca tadi, kami dari kelompok 1 memberi kesimpulan bahwa pengertian hukum tata negara adalah suatu kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur struktur umum organisasi negara, alat-alat perlengkapan negara, hubungan tata kerja, dan kewenangan antar lembaga negara, termasuk pemerintahan lokal, serta kedudukan warga dan hak asasinya. Objek kajian hukum tata negara. Hukum tata negara sebagai salah satu objek kajian ilmu hukum secara singkat memiliki objek yakni negara. Negara dalam arti material, negara dilihat sebagai pemerintah dan negara dilihat dari bentuk-bentuk kekuasaannya. Negara dalam arti formil, negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup. Hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Menurut Oppenheim Lauterbach, bahwa hukum tata negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang melihat negara dalam keadaan diam atau statis, sedangkan hukum administrasi negara melihat negara dalam keadaan bergerak atau bekerja. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Di sini kita membaginya menjadi 3 periode, itu ada sistem pra-kemerdekaan, yang kedua sistem pasca kemerdekaan, dan era reformasi. Di sini teman-teman bisa baca, dalam masa penjajahan Belanda, Indonesia ditentukan sebagai bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini tampak jelas dalam pasal 1 Undang-Undang Kerajaan Belanda, menentukan bahwa kekuasaan tinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Namun, dalam pelaksanaannya, kekuasaannya raja atau ratu tersebut dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda disebut Algemene Verordeningen atau peraturan umum. Itu ada 4 peraturan. Yang pertama Indisch Staatsregeling atau IS. Pada hakikatnya setara dengan undang-undang, tetapi karena substansinya mengatur tentang pokok-pokok dari hukum tata negara yang berlaku di Hindia Belanda, maka secara real Indisch Staatsregeling dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Yang kedua, Algemene Maatregeling van Bestuur, yaitu peraturan yang dibuat oleh mahkota Belanda. Dalam hal ini adalah ratu atau raja kerajaan Belanda tanpa ada campur tangan dari parlemen. Dalam kata lain, Algemene Maatregeling van Bestuur di Indonesia disebut sebagai peraturan pemerintah. Yang ketiga, Ordonnantie, yaitu semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda bersama-sama dengan Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Ordonnantie sejajar dengan peraturan pemerintah atau perda di dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Yang keempat, RV atau Regering Verordening, yaitu semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda tanpa adanya campur tangan Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda.
Regering Verordening setara dengan keputusan gubernur. Keempat peraturan perundang-undangan ini dikenal juga sebagai Local Verordeningen atau peraturan lokal. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan pada zaman penjajahan Belanda adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ini tampak dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada gubernur jenderal dengan kewenangan yang sangat luas, dengan dibantu oleh Raad van Indië. Yang kedua, kekuasaan kehakiman ada pada Hooggerechtshof atau Mahkamah Agung. Yang ketiga, pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Rekenkamer atau Badan Pemeriksa Keuangan. Struktur ketatanegaraan seperti ini berlangsung sampai pada masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan atau penjajahan Jepang dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai penguasa penduduk. Sebagai penguasa, Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepang dengan Belanda. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Timur Raya, termasuk Indonesia, dengan menyebut dirinya sebagai saudara tua. Dilanjutkan dengan pemberian janji kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian melaksanakan persidangan sebanyak 2 kali. Kemudian pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Pulau Sumatera, di mana pusatnya ada di Bukit Tinggi, di bawah kekuasaan pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25. Yang kedua, itu daerah yang meliputi Pulau Jawa, di bawah kekuasaan pemerintahan militer Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Yang ketiga, daerah-daerah selebihnya seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Angkatan Laut II atau Armada Selatan Kedua yang berkedudukan di Makassar. Salah satu sumber hukum tata negara Indonesia sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang Nomor 40 Osamu Sere tahun 1942. Osamu Sere adalah peraturan atau undang-undang yang cenderung otoriter. Pengundangan atau pengumuman mengenai Undang-Undang Osamu Sere ini dilakukan dengan cara ditempelkan di papan-papan pengumuman di kantor-kantor pemerintahan Jepang setempat. Selanjutnya, periode setelah proklamasi 17 Agustus. Sehari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pertama kali oleh PPKI. Pada saat itu dimulailah babak baru penyelenggaraan ketatanegaraan dengan adanya usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI. Yang ketiga, pembentukan departemen oleh Presiden. Yang keempat, pengangkatan anggota KNIP. Yang kelima, pembentukan 8 provinsi oleh PPKI. Proklamasi terus mengalami kemajuan. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden menerbitkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 yang berisi Komite Nasional Indonesia Pesat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut membuat atau menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Yang kedua, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP. Yang ketiga, KNIP bersama-sama Presiden menetapkan undang-undang yang boleh mengenai segala urusan pemerintahan. Selanjutnya, ketatanegaraan di bawah Konstitusi Indonesia Serikat. Terbentuknya negara RIS diawali dari konferensi meja bundar antara Belanda dan Indonesia di Den Haag. Dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949,
Dalam konferensi tersebut disepakati 3 hal, yaitu pertama, mendirikan negara RIS. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda pada pemerintahan RIS. Yang kedua, status Uni. Ketiga, persetujuan perpindahan. Mendirikan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Negara Serikat yang berbentuk federal merupakan bentukan dari Belanda seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur, negara Madura, dan lain-lain. Akan tetapi, walau berbentuk negara serikat yang terpisah-pisah, rakyat tetap merasakan sebagai negara kesatuan yang tujuan utamanya mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Ketatanegaraan di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RI S tanggal 14 Agustus 1945 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD-S 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan undang-undang dasar yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat, pendapat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada 30 Mei 1959, konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui Undang-Undang Dasar 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, tapi pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini, konstituante juga gagal mencapai quorum. Untuk meredam kemacetan, konstituante memutuskan reses yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan Undang-Undang Dasar. Pada 5 Juli 1959, pukul 5, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Ketatanegaraan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta mengingat bahwa lembaga-lembaga negara sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum lengkap, maka dilakukanlah beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. Yang kedua, penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR dengan penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 yang antara lain menentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Presiden. Ketiga, untuk melaksanakan dekret Presiden oleh Presiden dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan dilanjutkan dengan penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1960. Yang kelima, dikeluarkan penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Sementara. Dengan demikian, sejak berlakunya kembali
Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPA belum dibentuk berdasarkan undang-undang serta lembaga-lembaga yang masih bersifat sementara. Yang kedua, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS nomor 3, MPRS 1963. Ketatanegaraan Indonesia pada masa Orde Baru. Di era ini, konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan negara menitikberatkan pada aspek stabilitas politik. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, maka dilakukanlah upaya-upaya pembenahan sistem ketatanegaraan dan format politik dengan menonjolkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsep dui fungsi ABRI. Yang kedua, pengutamaan golongan karya. Yang ketiga, magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif dan diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, kebijakan depolitisasi, khususnya masyarakat pedesaan, melalui konsep massa mengambang atau floating mass, dan kontrol arbitrter atas kehidupan pers. Ketatanegaraan Indonesia setelah Reformasi 1998. Dengan tumbangnya rezim Orde Baru, maka dimulailah penataan sistem ketatanegaraan menuju konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia. Konsolidasi yang paling penting di sini tidak lain adalah dengan melakukan perubahan dan penggantian berbagai peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memberikan ruang gerak bagi kehidupan demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum. Yang kedua, Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah. Paket Undang-Undang Bidang Politik, Undang-Undang Susduk, MPR, DPR, DPRD, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Politik dan Golongan Karya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan yang demokratis. Hal ini mengikat sistematika yang tertuang di dalam Undang-Undang 1945 tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan konsep demokrasi pemerintahan dan prinsip negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam rangka menyelaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR menggunakan dasar hukum pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan hal inilah, maka dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dalam setiap tahunnya MPR melakukan pengesahan terhadap hasil-hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR. Pengesahan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali, yakni setiap MPR melakukan sidang tahunan pada bulan Agustus tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar dikukuhkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, maka sistem ketatanegaraan Indonesia secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk atau bangunan negara kesatuan tetap dipertahankan dan sudah merupakan keputusan yang final. Yang kedua, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia adalah sistem presidensial murni, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat yang calonnya diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% kursi di DPR RI atau 25% memperoleh suara sah dalam pemilu legislatif. Yang ketiga, seluruh anggota parlemen, DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum. Tidak dikenal lagi ada caranya penunjukan atau pengangkatan. Yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan hanya merupakan sarana bergabungnya DPR dan DPD. Wewenang dari lembaga ini hanya mengubah Undang-Undang Dasar, mengangkat atau melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden,
jika menurut keputusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berat. Yang kelima, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal mempergunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan otonomi luas. Dijumpai adanya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, penyelesaian sengketa pemilihan umum, memeriksa presiden dan atau wakil presiden atas pemerintahan DPR jika mereka dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berat dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara ada dua, yaitu sumber hukum material, merupakan faktor-faktor yang ada di masyarakat, baik faktor secara sosiologis, historis, maupun faktor secara filosofis. Merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi isi atau muatan yang ada di dalam aturan-aturan hukum. Salah satu sumber hukum material HTN adalah Pancasila. Yang kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber di mana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum, sehingga peraturan tersebut bersifat mengikat dan mengatur. Sumber hukum formil terbagi dua. Yang pertama, sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan yang menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR RI, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sebagai sumber hukum formil tertulis. Sumber hukum formil tidak tertulis yaitu peraturan-peraturan yang tidak dibukukan atau dikodifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam lembaran negara. Yang pertama ada hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua ada konvensi, yang merupakan kebiasaan dalam praktek kenegaraan. Yang ketiga traktat, yaitu perjanjian internasional yang bentuknya bisa perjanjian atau nota kesepahaman antar negara. Yang keempat ada jurisprudensi, yaitu kumpulan-kumpulan putusan pengadilan yang berkenaan dengan persoalan ketatanegaraan. Yang kelima ada doktrin, yaitu ajaran-ajaran para ahli seputar ketatanegaraan. Baik, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di sini kita kelompokkan jadi 3. Yang pertama sistem pemerintahan presidensial, merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Ciri-cirinya didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab pada presiden dan eksekutif dipilih melalui pemilu. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer, merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri pemerintahan parlementer yaitu pemerintahan ini didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dan eksekutif dan antar presiden dan kabinet. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Contohnya adalah negara Perancis yang memiliki sistem pemerintahan campuran seperti ini. Nah, sedangkan sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial atau sistem kabinet presidensial, di mana presiden penanggung jawab atas jalannya sebuah pemerintahan, menteri-menteri sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.